seorang yang berdakwah harus memiliki ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sebelum kita berdakwah, ya sebelum kita mengajak orang lain ya untuk beriman kepada Allah, sebelum kita mengajak orang lain ya untuk melaksanakan ajaran Allah, maka tentu kita juga harus terlebih dahulu memiliki ilmu. Ya. Dan tentu kitalah yang paling pertama untuk mengamalkan ilmu. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian ya mengajak ya atau menyuruh ya orang lain untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri diri kalian sendiri. Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum kita mendakwakan ilmu, mengajak orang lain untuk melaksanakan atau mengamalkan ilmu, yang mengajak orang lain untuk menuntut ilmu, maka sebelum itu tentu kitalah yang harus memiliki pengetahuan agama. Sehingga ya dengan ilmu yang kita miliki, dakwah yang dilakukannya tegak di atas landasan ilmu dan basirah ya. Apa itu basirah? Basirah itu adalah hujah nyata ya atau bukti yang nyata ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya, katakanlah ya, inilah jalan agamaku ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108. Basirah ya menurut para ulama dalam dakwah akan terwujud jika seorang dai memiliki ilmu tentang hukum syar'i, metode dakwah dan keadaan sasaran dakwah atau mad'u. Ya ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, basiro yang dimaksud di sini adalah pengetahuan, ilmu. Ya, maka kewajiban bagi kita semua adalah menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, terutama tentunya ilmu syar'i, ilmu tentang hukum Islam, ilmu mengenai setelah kita mengetahui tentang tauhid, ya, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mengetahui hakikat kehidupan kita, tujuan penciptaan kita, ya, kemudian kita mengetahui setelahnya kita harus mengetahui tentang kewajiban ya kita sebagai seorang muslim. Kemudian hukum-hukum dalam Islam. Apa kewajiban seorang muslim? Tentunya tidak pernah lepas dari rukun iman dan rukun Islam dan juga mengenai hukum-hukum dalam agama kita ya tentang halal dan haram. Ya, mana yang haram dan mana yang halal ya, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengetahui metode dakwah. Ya, bagaimana kita mendakwahi atau mengajak ya orang yang lebih tua daripada kita. Kita berusaha untuk menghormati mereka, ya kita berusaha untuk memberikan kata-kata yang penuh dengan hormat, ya yang memuliakan mereka. Itu diantara metode dakwah atau metode mengajak orang lain dalam kebaikan. Ya, kemudian ilmu tentang bagaimana kondisi mad'u. Ya, mad'u itu adalah sasaran dakwah. Ya, sasaran dakwah bagaimana kondisi orang yang akan kita ajak kepada kebaikan, apakah dia bisa menerima secara langsung, spontan, atau terlebih dahulu kita harus mendekatinya dan lain-lain. Ya itu ya, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.